Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari absen 27 kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, yang di slide pertama saya akan membacakan apa itu informatika. Secara umum, informatika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang bermanfaat menggunakan sistem komputasi. Informatika mencakup berbagai bidang seperti ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan pengembangan perangkat lunak. Dalam pembelajarannya digunakan berpikir komputasional, yaitu cara berpikir logis dan sistematis untuk menganalisis serta menyelesaikan masalah menggunakan algoritma dan teknologi. Informatika diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, industri, dan pemerintahan. Manfaat informatika antara lain mempermudah pengolahan data, meningkatkan efisien kerja, membantu pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kreatif, serta mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital dan contoh kegiatan literasi digital. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rahman Nur Amalia, absen 29 dari kelas 12-4. Jadi, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk mencari, memahami, mengevaluasi, membuat, dan membagikan informasi secara efektif, efisien, dan etis. Nah, literasi digital mencakup tentang pemahaman, keamanan, privasi, dan etika dalam menggunakan media dan perangkat digital. Jadi, literasi digital bukan hanya sekedar tentang menguasai teknologi, tetapi juga menggunakan dengan pengetahuan dan sikap yang bijak. Kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital. Yang pertama ada kemampuan fungsional. Di sini, kita membutuhkan kemampuan menggunakan berbagai macam alat digital dengan baik. Yang kedua, komunikasi dan interaksi. Contohnya seperti percakapan, diskusi juga, terus juga proses membangun ide bersama untuk mencapai pemahaman bersama. Yang ketiga, berpikir kritis. Di sini kita melakukan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi dengan cara yang objek dan kritis. Kita masuk ke dalam contoh kegiatan literasi digital. Nah, yang pertama adalah menggunakan kelas virtual. Contohnya pada saat kita di masa pandemi, pelajar itu kan tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka, tapi kita melakukan pembelajaran secara daring dari rumah. Jadi kita membutuhkan Zoom atau Google Meet, seperti itu. Yang kedua, mencari informasi. Contohnya itu Google yang biasa kita pakai dalam keseharian. Tetapi di sini kita membutuhkan kata kunci dan sumber informasi yang terpercaya. Yang ketiga, membuat konten digital. Contohnya seperti influencer yang membuat video-video dan diupload di sosmed gitu kan. Nah, di sini kita membutuhkan pemahaman tentang penggunaan perangkat lunak, pengeditan desain grafis, dan etika dalam pembuatan konten. Nah, yang keempat, menggunakan media sosial. Contohnya seperti Facebook, Instagram, seperti itu. Tetapi di sini kita harus mampu untuk berinteraksi secara positif. Dan kita harus bisa mengenali berita mana yang hoax dan berita mana yang benar, seperti itu. Yang kelima, atau yang terakhir, mengamankan informasi pribadi. Nah, ketika kalian mempunyai akun, kalian membuat sandi yang kuat. Kalian harus menggunakan kata sandi yang kuat, mengenali phishing, dan kita harus menjaga privasi di media sosial. Mungkin sekiranya itu saja pembahasan dari saya mengenai literasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Terus makin
menggabungkan teknologi cyber dan otomatisasi meliputi IoT, Big Data, AI hingga komputasi awan. Satu tantangan keamanan data, kestabilan sistem, berkurangnya pekerjaan manual, dominasi pihak tertentu. Dua, sejarah muncul resmi di Jerman tahun 2011 disepakati dalam rencana pengembangan Backtext Strategi 2020. Dua, Internet of Things, jaringan benda atau objek yang dilengkapi perangkat lunak atau sensor yang saling terbuka data dan terhubung ke internet. Fungsi mengumpulkan informasi, memantau kondisi secara otomatis, mengurangi campur tangan manusia, menghubungkan berbagai perangkat elektronik sehari-hari. 3. Big Data, kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang tidak bisa diolah dalam pengolahan data biasa. Sejarah muncul akhir tahun 1990-an, dipopulerkan tahun 1998, konsep 3V, volume, kecepatan, keanekaragaman, diperkenalkan tahun 2001. Fungsi 1. Memprediksi masalah dan menciptakan kegagalan sistem. 2. Sebagai acuan pengembangan produk dan strategi bisnis. 3. Menghemat waktu, biaya, dan mempercepat pengelolaan data. Kecerdasan buatan atau AI, cabang ilmu komputer yang membuat mesin mampu meniru kemampuan berpikir dan bekerja layaknya manusia. Satu komponen utama basis pengetahuan mesin, penalaran untuk menarik kesimpulan. 2. Contoh penerapan Deep Blue, mesin catur, mobil otonom, ChatGPT. Dan kelima, komputasi awan atau cloud computing, metode penyimpanan dan pemrosesan data melalui jaringan internet dan perangkat penyimpanan lokal. Karakteristik utama menurut NIST: layanan mandiri sesuai kebutuhan, akses jaringan luas, penyatuan sumber daya, penyesuaian kapasitas cepat, serta pencatatan pemakaian secara otomatis.